sebelum penaklukan oleh umat Islam pada tahun 1119, Antiokh, Antakya dalam bahasa Arab, memiliki sejarah yang kaya dan beragam di bawah berbagai kekuasaan. Berikut adalah rangkuman sejarahnya dari perspektif Islam sebelum penaklukan. Antiokh didirikan oleh salah satu jenderal Alexander Agung di tepi sungai Orontes. Kota ini menjadi salah satu pusat peradaban Helenistik. Kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan kemudian Kekaisaran Bizantium. Antiokh berkembang menjadi pusat komersial dan intelektual penting. Antiokh memiliki peran signifikan dalam sejarah Kristen awal, dikenal sebagai tempat di mana para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil merebut Antiokh pada tahun 637 setelah pertempuran Yarmuk. Penduduk Kristen diizinkan untuk mempraktikkan agama mereka dengan bebas berdasarkan perjanjian Umar. Kota ini menjadi bagian penting dari provinsi Syam dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan di bawah pemerintahan Muslim. Antiokh berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kota ini tetap menjadi kota perbatasan penting antara Muslim dan Kekaisaran Bizantium. Di bawah Abbasiyah, fokus beralih ke Baghdad, tetapi Antiokh tetap penting sebagai benteng militer dan pusat perdagangan. Bizantium berhasil merebut kembali Antiokh dari kekuasaan Muslim. Kota ini menjadi benteng Bizantium yang diperkuat untuk mencegah serangan Muslim. Kota ini dikuasai oleh pasukan salib setelah pengepungan panjang dan brutal. Tentara salib berhasil merebut kota dari Bizantium dan mendirikan kepangeranan Antiokh. Sepanjang periode ini, ada serangkaian pertempuran antara Muslim dan tentara salib di sekitar Antiokh. Serangan oleh Muslim di bawah Ilghazi, Atabek Mardin, pada tahun 1119, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Ilghazi bin Artukh mengalahkan tentara salib dalam pertempuran Ager Sanguinis, Padang Darah. Kekalahan besar tentara salib di Ager Sanguinis melemahkan kekuasaan Latin di wilayah tersebut dan membuka jalan bagi serangan Muslim selanjutnya untuk merebut kendali penuh atas Antiokh. Dalam literatur sejarah Islam, Antiokh, Antakya, sering disebut sebagai kota penting yang kaya akan sejarah keagamaan dan budaya. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan, serta memiliki posisi strategis dalam pertahanan wilayah Syam. Penaklukan Antiokh, Antakya di Turki modern, oleh umat Islam pada tahun 1119 tidak secara langsung merujuk pada peristiwa penaklukan penuh kota tersebut oleh pasukan Muslim. Sebaliknya, peristiwa yang paling signifikan pada tahun tersebut adalah pertempuran Ager Sanguinis, Field of Blood atau Ladang Darah, yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Salib. Berikut adalah kronologi singkat versi sumber Islam mengenai peristiwa ini. Setelah keberhasilan Perang Salib pertama, kaum salib mendirikan kepangeranan Antiokhia, dipimpin oleh Pangeran Roger dari Salerno. Wilayah di sekitar Antiokhia terus menjadi medan pertempuran antara pasukan Muslim, terutama dari Aleppo dan dinasti Seljuk, dan pasukan salib. Pada tahun 1119, Ilghazi bin Artukh, seorang penguasa dari Artukhid, memimpin pasukan Muslim untuk menghadapi Pangeran Roger dari Salerno. Ilghazi berhasil mengumpulkan pasukan besar, termasuk prajurit dari Aleppo dan berbagai kesukuan Turki. Roger dari Salerno mendengar tentang pergerakan pasukan Ilghazi dan memutuskan untuk menghadapi mereka di medan terbuka. Roger memimpin sekitar 700 ksatria Franka dan 3.000 infanteri ke sebuah dataran yang dikenal sebagai Ager Sanguinis, Ladang Darah.
Ilghazi menggunakan taktik militer yang cerdik, termasuk serangan berpura-pura mundur, feint retreat, untuk memancing pasukan salib ke dalam jebakan. Pasukan salib terkepung dan dihancurkan secara brutal oleh pasukan Muslim. Pangeran Roger dari Salerno gugur dalam pertempuran dan sebagian besar pasukannya dibantai. Kemenangan besar ini memberi Ilghazi kendali atas sebagian besar wilayah Antioquia di pedesaan. Namun, pasukan Muslim tidak langsung merebut kota Antioquia itu sendiri karena pertahanan yang kuat dan kedatangan bala bantuan salib. Kemenangan di Ager Sanguinis dianggap sebagai bukti keberanian dan kecerdikan strategi militer pasukan Muslim. Sumber-sumber Islam sering menggambarkan pertempuran ini sebagai balasan atas kekalahan di Perang Salib Pertama. Kemenangan ini juga menginspirasi perjuangan para pemimpin Muslim berikutnya, termasuk Imaduddin Zengi dan kemudian Salahuddin al-Ayyubi. Meskipun Antioquia tidak jatuh pada tahun 1119, kekalahan pasukan salib di Ager Sanguinis melemahkan posisi mereka di wilayah tersebut dan menandai langkah penting dalam proses penaklukan kembali oleh pasukan Muslim. Penaklukan Antiok, Antakya, oleh umat Islam pada tahun 1119 tidak merujuk pada satu peristiwa besar yang didokumentasikan dalam sejarah Islam, tetapi merujuk pada pertempuran penting antara pasukan Muslim dan tentara salib di sekitar wilayah tersebut selama Perang Salib. Kota Antiok adalah salah satu kota penting dalam sejarah Kristen dan Islam, terletak di persimpangan penting antara Asia dan Eropa. Pada tahun 1098, kota ini direbut oleh tentara salib dalam pengepungan Antiok 1097 sampai 1098 selama Perang Salib Pertama. Kota ini kemudian menjadi bagian dari kerajaan Kristen Latin di timur, di bawah kepemimpinan Bohemond I dari Antiok. Setelah jatuhnya kota ke tangan tentara salib, kaum Muslim berulang kali berusaha merebutnya kembali. Peristiwa penting pada tahun 1119 yang berkaitan dengan Antiok adalah pertempuran Ager Sanguinis, Medan Darah, yang merupakan bagian dari upaya Muslim untuk melemahkan kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Kondisi umat Islam saat itu. Pasukan Muslim dipimpin oleh Ilghazi, seorang penguasa Artukid dari Mardin, sebuah dinasti Turki kecil di bawah kekuasaan Seljuk. Umat Islam pada saat itu sedang berusaha mempersatukan kembali kekuatan yang tercerai-berai akibat perselisihan internal dan tekanan tentara salib. Penaklukan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh tentara salib dianggap sebagai bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dan pemimpin Muslim mengobarkan semangat jihad untuk mempersatukan pasukan di bawah satu tujuan. Dunia Muslim masih terbagi antara beberapa dinasti seperti Seljuk, Artukid, dan Fatimiyah di Mesir. Perebutan kekuasaan internal seringkali menghambat koordinasi dalam menghadapi tentara salib. Ilghazi menggunakan taktik militer yang cerdik, termasuk serangan mendadak dan pengepungan. Kemenangan dalam pertempuran Ager Sanguinis pada 28 Juni 1119 menunjukkan kekuatan strategi militer Muslim dalam mengalahkan pasukan Pangeran Roger dari Antiok. Pasukan Kristen di bawah Roger dari Salerno menderita kekalahan telak di Ager Sanguinis. Banyak ksatria Kristen tewas, termasuk Roger sendiri. Kekalahan ini mengguncang dominasi tentara salib di Antiok, meskipun kota itu sendiri tetap berada di tangan mereka. Dampak bagi umat Islam. Kemenangan di Ager Sanguinis meningkatkan moral pasukan Muslim dan memperkuat semangat jihad. Dinasti Artukid mendapatkan pengaruh yang lebih besar di wilayah sekitar Antiok. Meskipun kemenangan besar di medan perang
umat Islam tidak berhasil merebut kota Antiok sepenuhnya. Kondisi umat Islam pada periode ini diwarnai oleh tantangan internal berupa persaingan antar dinasti, tetapi juga diiringi oleh keberhasilan militer yang signifikan di bawah kepemimpinan pemimpin yang kuat seperti Ilghazi. Pertempuran Ager Sanguinis menunjukkan kemampuan taktis dan kekuatan semangat jihad umat Islam dalam menghadapi tentara salib. Penaklukan Antioch, Antakya oleh umat Islam pada tahun 1119 tidak merujuk pada satu peristiwa besar yang didokumentasikan dalam sejarah Islam, tetapi merujuk pada pertempuran penting antara pasukan Muslim dan tentara salib di sekitar wilayah tersebut selama Perang Salib. Kota Antioch adalah salah satu kota penting dalam sejarah Kristen dan Islam, terletak di persimpangan penting antara Asia dan Eropa. Pada tahun 1098, kota ini direbut oleh tentara salib dalam pengepungan Antioch selama Perang Salib pertama. Kota ini kemudian menjadi bagian dari kerajaan Kristen Latin di timur di bawah kepemimpinan Bohemond pertama dari Antioch. Setelah jatuhnya kota ke tangan tentara salib, kaum Muslim berulang kali berusaha merebutnya kembali. Peristiwa penting pada tahun 1119 yang berkaitan dengan Antioch adalah pertempuran Ager Sanguinis, Medan Darah, yang merupakan bagian dari upaya Muslim untuk melemahkan kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Kondisi umat Islam saat itu. Pasukan Muslim dipimpin oleh Ilghazi, seorang penguasa Artukid dari Mardin, sebuah dinasti Turki kecil di bawah kekuasaan Seljuk. Umat Islam pada saat itu sedang berusaha mempersatukan kembali kekuatan yang tercerai-berai akibat perselisihan internal dan tekanan tentara salib. Penaklukan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh tentara salib dianggap sebagai bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dan pemimpin Muslim mengobarkan semangat jihad untuk mempersatukan pasukan di bawah satu tujuan. Dunia Muslim masih terbagi antara beberapa dinasti seperti Seljuk, Artukid, dan Fatimiyah di Mesir. Perebutan kekuasaan internal seringkali menghambat koordinasi dalam menghadapi tentara salib. Ilghazi menggunakan taktik militer yang cerdik, termasuk serangan mendadak dan pengepungan. Kemenangan dalam pertempuran Ager Sanguinis pada 28 Juni 1119 menunjukkan kekuatan strategi militer Muslim dalam mengalahkan pasukan Pangeran Roger dari Antioch. Pasukan Kristen di bawah Roger dari Salerno menderita kekalahan telak di Ager Sanguinis. Banyak ksatria Kristen tewas, termasuk Roger sendiri. Kekalahan ini mengguncang dominasi tentara salib di Antioch, meskipun kota itu sendiri tetap berada di tangan mereka. Kemenangan di Ager Sanguinis meningkatkan moral pasukan Muslim dan memperkuat semangat jihad. Dinasti Artukid mendapatkan pengaruh yang lebih besar di wilayah sekitar Antioch. Meskipun kemenangan besar di medan perang, umat Islam tidak berhasil merebut kota Antioch sepenuhnya. Kondisi umat Islam pada periode ini diwarnai oleh tantangan internal berupa persaingan antar dinasti, tetapi juga diiringi oleh keberhasilan militer yang signifikan di bawah kepemimpinan pemimpin yang kuat seperti Ilghazi. Pertempuran Ager Sanguinis menunjukkan kemampuan taktis dan kekuatan semangat jihad umat Islam dalam menghadapi tentara salib. Penaklukan Antiochia, Antioch, pada tahun 1119 adalah bagian dari Perang Salib pertama yang terjadi antara pasukan salib Eropa dan pasukan Muslim yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Salib pertama, ketika banyak wilayah di Timur Tengah jatuh ke tangan tentara salib. Namun, penaklukan Antiochia oleh umat Islam pada tahun 1119 berfokus pada penyerangan kembali wilayah tersebut dari pasukan salib. Salah satu pemimpin utama yang terlibat dalam upaya ini
adalah Imad ad-Din Zengi, yang merupakan seorang amir, pemimpin, dari dinasti Atabek di Mosul. Zengi yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat ambisius dan memiliki keterampilan dalam memimpin pasukan, berusaha mengusir tentara salib dari wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai. Sebuah kebijakan pemimpin Islam dalam penaklukan Antiokhia. Pemimpin Islam seperti Zengi berusaha untuk mengorganisir pasukan dengan lebih efektif. Seringkali menggabungkan pasukan dari berbagai wilayah Muslim untuk memperkuat kekuatan mereka. Dalam hal ini, Zengi memanfaatkan pasukan dari Mosul, Aleppo, dan wilayah lainnya. Zengi juga menggunakan taktik diplomatik dengan membuat aliansi dengan penguasa-penguasa lokal Muslim atau bahkan dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya bermusuhan. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih bijaksana dalam menjaga stabilitas dan memperkuat front Muslim. Antiokhia adalah salah satu kota yang jatuh ke tangan pasukan salib selama Perang Salib Pertama. Dan bagi umat Islam, merebut kembali kota ini sangat penting. Pada tahun 1119, Zengi memimpin serangan untuk merebut Antiokhia, meskipun kota tersebut masih berada di bawah kendali tentara salib. Zengi, seperti banyak pemimpin Islam pada masa itu, melihat perang ini sebagai perjuangan untuk keadilan Islam, dan dalam beberapa kasus, mereka memandang pasukan salib sebagai penjajah yang harus dilawan. Ini menciptakan semangat juang yang tinggi di kalangan pasukan Muslim untuk membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pasukan salib. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Muslim akan berusaha untuk menakut-nakuti atau memanipulasi pasukan lawan dengan menyerang atau melakukan taktik pengepungan untuk melemahkan semangat musuh. Namun, meskipun serangan ini cukup signifikan, penaklukan Antiokhia oleh umat Islam pada 1119 tidak berlangsung sukses dalam jangka panjang. Antiokhia tetap berada di bawah kendali tentara salib sampai akhirnya dikuasai oleh pasukan Muslim pada tahun 1268 oleh Sultan Baybars dari Mamluk. Setelah penaklukan Antioch oleh pasukan Muslim pada tahun 1119, kondisi di wilayah tersebut mengalami perubahan signifikan dari perspektif Islam. Antioch, yang sebelumnya merupakan kota Kristen penting di bawah kekuasaan kerajaan Crusader, dikuasai oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi, seorang komandan terkenal dari dinasti Zengid. Versi Islam dari peristiwa ini umumnya melihat penaklukan sebagai kemenangan penting dalam upaya untuk merebut kembali tanah-tanah yang dikuasai oleh pasukan salib. Dalam pandangan ini, penaklukan Antioch dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat dominasi Muslim di wilayah tersebut dan memperluas pengaruh dinasti Zengid yang pada waktu itu sedang berusaha mengamankan wilayah Syam dari ancaman pasukan salib. Kondisi pasca penaklukan juga mencakup upaya untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Pasukan Muslim mengambil alih benteng-benteng utama dan memperkuat pertahanan kota. Selain itu, wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Crusader mengalami transisi dalam hal administrasi, dengan penerapan hukum Islam sebagai sistem pemerintahan yang dominan. Namun, penaklukan tersebut tidak berlangsung tanpa tantangan. Meski pasukan Muslim berhasil merebut Antioch, pasukan salib masih berusaha untuk merebut kembali kota tersebut, yang menyebabkan ketegangan dan konflik berkelanjutan antara pasukan Muslim dan pasukan Kristen. Secara keseluruhan, dalam pandangan Islam, peristiwa ini menandai kemenangan strategis dalam upaya mengusir penjajah salib dan memulihkan kontrol Muslim atas wilayah yang pernah menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait kondisi umat Islam pasca Perang Antioch 1119 cenderung melihat peristiwa tersebut sebagai bagian
dari perjuangan yang lebih luas dalam menghadapi kekuatan salib. Beberapa aspek penting yang menjadi sorotan dalam pandangan ini adalah penaklukan Antiokh pada 1119 dianggap sebagai kemenangan strategis oleh pasukan Muslim, terutama karena kota tersebut sebelumnya merupakan bagian penting dari kerajaan Crusader. Bagi ulama dan ilmuwan Muslim, kemenangan ini mengukuhkan keberhasilan pasukan Muslim dalam merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan salib dan memperlihatkan kekuatan politik serta militer dari dinasti Muslim, khususnya dinasti Zengid yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi. Pasca penaklukan, umat Islam memandang pentingnya konsolidasi kekuasaan di wilayah yang baru saja direbut. Imad ad-Din Zengi dan penerusnya berusaha menguatkan kontrol atas Antiokh dengan memperbaiki benteng, memperkuat pertahanan, serta memastikan keberlanjutan pemerintahan yang stabil. Ulama Muslim melihat langkah-langkah ini sebagai usaha untuk menjaga kemerdekaan wilayah dan menjaga umat Islam dari potensi serangan balasan oleh pasukan salib. Dinasti Zengid yang muncul sebagai kekuatan besar pasca penaklukan Antiokh menjadi subjek penting dalam pandangan ilmuwan Muslim. Ulama sering menyoroti peran Zengi sebagai pemimpin yang memimpin pasukan Muslim untuk merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan pasukan salib. Pandangan ini menyebutkan bahwa kepemimpinan Zengi memberi harapan bagi umat Islam untuk menghadapi ancaman lebih lanjut dari pasukan salib dan memperkuat kesatuan umat Islam dalam menghadapi perpecahan internal yang terjadi pada masa tersebut. Dalam berbagai karya ulama dan ilmuwan pada masa itu, pasca penaklukan Antiokh sering dijadikan contoh untuk menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan penguatan iman. Para ulama menyarankan bahwa kemenangan hanya dapat dicapai jika umat Islam bersatu, mengesampingkan perbedaan internal, dan berfokus pada perjuangan bersama melawan musuh bersama. Hal ini terkait dengan gagasan jihad dan pertahanan terhadap umat Islam dan tanah mereka. Pasca penaklukan, peran para komandan militer seperti Zengi dianggap sebagai pahlawan yang tidak hanya berhasil memenangkan pertempuran, tetapi juga menjaga kehormatan umat Islam. Banyak ulama menyebutkan bahwa keberhasilan ini membawa dampak positif bagi masyarakat Muslim di wilayah tersebut, meningkatkan semangat juang dan keyakinan mereka terhadap kemampuan umat Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Namun, meskipun penaklukan tersebut dipandang sebagai kemenangan, ada juga kesadaran dari kalangan ilmuwan Muslim bahwa tantangan terhadap umat Islam belum selesai. Perang salib berlanjut, dan wilayah-wilayah lain masih berada di bawah ancaman pasukan salib, yang memerlukan perhatian terus-menerus dari umat Islam untuk menjaga wilayah yang telah direbut. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan dan ulama Muslim pasca penaklukan Antiokh 1119 menggambarkan peristiwa ini sebagai kemenangan yang penting, yang memperlihatkan potensi kekuatan umat Islam ketika mereka bersatu, tetapi juga mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai dan ancaman dari luar tetap ada.